Dengan angka 15M program kerjanya kira-kira seperti apa Pak Paul? Mau kasih 15M-nya nggak nih? Nah, kenapa? Mau kasih 15M-nya? Ada? Aku. Jangan, kalau cuma retorika doang jangan ditanya. Nih, ada kasihin lagi nih, kasihin silakan, kasihin. Oke. Halo malam semuanya, shalom. Ya, malam. Shalom Pastor Paul dan lain-lain. Ya, Ustadz Mansur. Tadi kita topiknya apa? Islam menghina ibunya. Islam menghina ibu. Iya. Oh, di Hari Ibu. Ya, kalau kita bicara sih mungkin surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau Islam menghina ibu berarti tempat dia bukan surga dong. Tapi ya. itu cuma jargon dalam Islam loh Pak. Mana ada orang Islam menghormati ibunya? Itu hanya jargon. Lawong disuruh bunuh ibunya kok kalau nggak boleh jihad kok. Kalau melarang untuk berjihad atau untuk murtad itu disuruh bunuh. Kan sudah pertama kali tugasnya itu apa? Bunuh ibunya kan? Pasukannya JI sama ISIS ini kan? Tugas pertama adalah suruh bunuh orang tuanya kan? Itu mungkin garis-garis keras yang bisa kata di luar dari konteksnya gitu ya. Kalau Timur Tengah ya kita nggak bisa bilang lah seling banget itu konflik-konflik yang belum beres-beres juga. Kan Islam kan namanya Islam kan yang Timur Tengah itu. Kalau yang di Indonesia kan bukan Islam katanya, kejawen kan. Kejawen makanya mau dijadikan Timur Tengah karena selama ini Islamnya Indonesia salah. Mau dijadikan kayak Timur Tengah kan. Islam Indonesia sih sebenarnya ini ya apa sih? Karena budaya dan culture itu mempengaruhi juga dari soal keagamaan. Contoh kalau di wilayah China itu ada bangsa-bangsa kayak turunan Mongolia segala macam, mereka Islam bicaranya Islam bener lah ya. Budaya dia juga bagus gitu, main musik nggak gerebak duduk gitu, main apa sih kayak pukulan gendam begitu. Mereka seninya juga jalan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan tahu sendiri, buka puasa ya tiap subuh bangunin orang. Ya. Mungkin itu masalahnya budaya dan culture, dan emang ini orang Indonesia juga nggak itunya. Negara juga nggak memperhatikan. Kita bicara soal gereja dan masjid mencari uang itu nggak ada habisnya lah. Dari dulu juga minta amal dan segala macam. Tapi kan karena gini, sekarang tergantung pengelolanya. Kalau contoh di China yang ideologinya mungkin komunis, ya kan, itu setiap tempat ibadah dibangun oleh negara dan untuk masyarakat umum gitu loh. Jadi negara yang mengatur. Kalau di sini kan enggak, kan ada misalnya majelis Majelis Masjid Indonesia ya, yang Yusuf Kala ketuanya gitu. Rencana kan waktu itu sempat saya dan Ipan kan main di besi, ya kan, itu sempat dapat tender proyeknya dia bikin apa sih itu kuba yang besi di atasnya itu. Nah itu hampir 1.000 itu programnya, cuma karena harga nggak masuk jadi kita nggak ngerjain gitu. Iya, nggak ada habisnya. Karena agama masing-masing punya agama. Kita sebut ada yang imitasi, ada yang asli, ada yang garis keras, ya kan. Karena dulu zaman kolonial aja dibicarakan ada statement begini. Dengan suatu kepercayaan ya sebuah negara bisa dihancurkan gitu. Contoh Timur Tengah yang karena mungkin terlalu fanatik terus melenceng dari ajaran yang jadi begitu. Kalau Ustadz Mansur sih gini ya, secara oknum namanya manusia nggak ada yang sempurna emang sih. Yusuf Mansur itu kan saya pernah melihat bukunya di Gramedia
Gramedia itu ya, tentang the power of giving. Ya, terus ya masalahnya ujung-ujungnya uang gitu loh. Nah, manusia kan akan ini gelap mata ya kata kalau menerima uang sekian banyak dan lain-lain. Pada umumnya kan begitu, gitu. Contoh Pak Paul tadi bilang 15M, butuh 15M bisa memberantas kemiskinan, ya bisa. Apalagi tadi, apakah boleh tahu Pak apa programnya apa kira-kira? Selama ini kan diakonia yang sudah berjalan adalah pembagian nasi untuk mereka-mereka yang miskin seperti itu. Kalau misalnya kalau contoh dengan angka 15M program kerjanya kira-kira seperti apa Pak Paul? Mau kasih 15M-nya enggak nih? Nah, kenapa? Mau kasih 15M-nya? Ada? Aku Jangan, kalau cuma retorika doang jangan ditanya. Ya karena itu jawaban yang bisa 2-3 jam harus kasih ini. Nanti tanyanya ini apa segala macam. Ya. Tapi kami pernah melakukannya. Ya. Lihat, kita kasih makan orang miskin sekarang. Real kan? Hanya dengan 400 juta sebulan kita nyata. Real. Ya kan? Okay. Artinya kalau saya ngomong itu nggak pakai retorika. Gitu loh. Ya 15M sih semoga bisa tercapai ya. Karena gini loh. 15M itu sedikit tapi banyak. Banyak tapi sedikit. Ya. Banyak tapi sedikit. 15M itu bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Ya tetap kita istilahnya ada harus gimana sih program kerja lah ya. Program kerja kayak semacam kita memberikan pancing untuk menangkap untuk memancing ikan, bukan hanya dikasih ikannya aja enggak, gitu kan. Enggak begitu. Manis juga banyak program Alkitab tidak mengajarkan kita untuk memberi kail. Alkitab ajar kita untuk kasih makan. Yang ngajarin memberi kail itu adalah orang Cina Pak. Makanya orang Cina berantem kakak beradik Pak. Karena diberi kail bukannya buat pancing, buat ngebukin kakaknya sendiri. Iya. Itu salah Pak, itu ajaran yang salah Pak. Beri dia kail, bukan beri ikan. Salah, Alkitab bilang beri dia makan. Iya, beri makan terus kan istilahnya gini loh, kayak semacam lama-lama, contoh lah, Indonesia juga banyak program ya untuk pemberantasan kemiskinan, contoh melalui bansos. Mana ada yang nyampe Pak, mana ada yang nyampe? Retorika ada semua. Sebagian, iya sebagian makanya sekarang ya proyeknya itu dana otsus 8 triliun, satu orang cuma terima 2 juta Pak. 2 juta itu bukan sebulan dapat 2 juta, bukan Pak. Setahun cuma dapat 2 juta. Buat apa? Dana bahkan di Papua sekali ke biaya hidup di Papua nggak cukup Pak, sebulan 2 juta, itu setahun dapat 2 juta. Itu padahal 2 jutanya juga dikorup Pak, yang terima mereka bersih paling cuma 500.000. Anggap. Nah itu yang terjadi. Ya tetap ada loh, kayak di zamannya. Nggak bisa ngomong tetap ada Pak, harus ada nggak ada Pak. Jadi itu namanya retorika, itu namanya. Kalau dalam kamus saya nggak bisa itu. Indonesia emang nggak jauh dari korupsi ya saat ini ke program negara kita tuh seperti. Ya karena gereja ngajarin demikian Pak. Gereja ngajarin korupsi Pak. Nggak terbuka dalam keuangan. Ya itu bicara keuangan masing-masing punya organisasi sendiri. Enggak juga, harus. Nah, namanya organisasi yang meminta uang dari publik, dia harus buka uangnya di publik. Ya harusnya memang begitu. Ya. Nah, kenapa nggak dilakukan? Nah, kalau sudah tahu harusnya, kenapa nggak dilakukan? Nah, berarti Bapak juga berretorika. Bukan hanya gereja doang sih ya, kita contoh di kampung saya itu kan disebutnya Singkawang kota 1000 krenteng ya kan, krentengnya kan ada yang resmi berlegalitas yayasan dan macam-macam, ada yang emang hanya bentuknya aja sudah gitu kan.
Nah, mereka juga ya tujuannya menggalang dana mungkin untuk membangun tempat ibadahnya, renovasi segala macam. Ya, pasti kalau masalah uang ini sensitif, pasti ada ininya. Ada hal-hal yang seperti dikorup lah, uang yang nggak nyampe lah, atau segala macam. Sering terjadi sih itu. Enggak juga. Gitu, Kalau di Damaris memang nggak ada yang dikorup, Pak. Kalau di tempat kita nggak ada yang Iya. dikorup. Di sini, Pak, open semua. Amin. Semoga enggak gitu. Enggak, memang nggak ada. Sampai hari ini kita udah jalan hampir setahun nggak ada yang dikorup, Pak. Ya puji Tuhan sih kalau seperti itu. Nanti kayak saya juga mau donasi ke sana. Karena kita open, Pak. Semua keuangan dibuka, SOP kudu jalan, nggak jalan, biarpun temen, biarpun orang, kita nggak urusan. Keluarga saya nggak ada yang ikut di dalamnya, uang pun tidak masuk ke saya, yang ngurus semua pengurus ini juga orang-orang punya duit semua. Jadi kita open semua, Pak. Kita open, kita clear. Oke. Nah, harusnya gereja melakukan itu. Dan kenapa pemerintah korup? Karena gerejanya juga korup. Lembaga agamanya saja tidak mengajarkan yang benar. Lalu pemerintahnya juga sama saja. Orang yang punya gereja saja, yang punya surga saja, yang punya masjid, yang punya kelenteng tadi barusan ngomong, juga korup, apalagi pemerintahnya. Makanya kalau sama saya jangan berretorika. Pemerintah itu terlalu banyak retorika, si Gus Yakut itu sama saya. Makanya saya tantang debat kan nggak berani dia kan, karena terlalu berretorika dia sendiri. Itulah karena Indonesia ya benar si Luhut benar, terlalu banyak ewu pakai ewu, retorika itu, Pak. Nah, kalau orang masih kebanyakan retorika nggak masuk di sini, Pak. Selamanya nggak akan bisa maju orang kebanyakan retorika itu. Iya, enggak, iya, jalan yang jelas harus jalan. Kita bicara kalau bicara form 8. Kalau bicara nggak cerita, kalau ngomong-ngomong di sini ya Pak, semua kalau kita ngomong di sini ya Pak, di sini orang-orang di sini nggak ada yang retorika Pak. Begitu iya, oke Pak Paul kita kirim uangnya, kirim uangnya. Ada uangnya, ada jelas. Amin. Itu kita general, oke besok kita bikin ini, kita bikin. Bicara, oke besok kita kasih makan, kita kasih makan langsung. Karena kita tidak suka berretorika di sini. Jadi kalau kita ngomong di sini bukan karena kurangan gawean, terus kita ngoceh-ngoceh di sini. Kita sambil ngomong, saya sambil melemparkan opini, saya tangkap pesan-pesan dari masyarakat, terus langsung di situ saya kerja. Kerja Pak, di sini kita nggak lagi ngerumpi loh Pak. Kita ini sini sambil ngobrol, saya sambil menghimpun opini. Harus, bisa kata kita bicara. Kita sambil menghimpun opini, kita sambil melihat, sambil kita jajaki semua kemungkinannya. Makanya ide 15 miliar itu, ya, mengapa angkanya 15 miliar? Karena itu angka keramat, angka jam tangannya Gilbert. Artinya seorang kita bisa mengentaskan kemiskinan. Gilbert keselak, ini berarti nyerang Pak Gilbert ya secara tidak langsung. Oh ya? bukan nyerang Gilbert. Kalau saya punya uang untuk beli jam tangan 15 miliar, ya, dan saya berharap Tuhan ada menggerakkan orang untuk kasih jam tangan 15 miliar ke saya, itu saya jual. Itu nanti bisa mengentaskan Nias dari kemiskinan. Nanti ada kasih satu lagi buat mengentaskan NTT, ada lagi buat mengentaskan Papua. Di samping kita punya proyek 15 miliar yang lain, yaitu kita mau bikin kapal Galarua, kapal untuk kesehatan, kapal rumah sakit. 15 miliar biayanya. Kapal rumah sakit biayanya 15 miliar. 15 miliar juga. Oke. Kita sudah survei. Berarti, sudah survei Pak Ketua Yayasan kita sudah survei. Ini besok lebih buat mau ke Australia. Tahu. Berarti ongkos pribadi Pak. Ongkos pribadi. 15 ongkos pribadi lagi ke Australianya itu. Oh gitu. Maksudnya gini, berarti 15 M ini cukup untuk beli satu kapal? Cukup. Nah, kita bicara mungkin zaman Nabi Nuh kali ya. Zaman Nabi Nuh menyiapkan kapal untuk ngangkut Jakarta kan diancam tenggelam kan. Nah, ada beberapa kan Jakarta kayak semacam Princess Cruise ya. Princess Cruise itu ke setiap beberapa negara yang Jakarta kita jalan-jalan, hidup kita udah mayoritas di kapal gitu, ya kan. Saya dapat info berita tadi pagi ya soal gempa, ya kan tadi kan banyak gempa
ancaman tsunami dan lain segala macam. Ini kalau programnya untuk ke kapal sih, ya kita bicara benar mungkin ya untuk ini. Kayak ada rumah sakit apung ya kan yang kayak itu. Nah iya, rumah sakit apung bisa buat nampung berapa pasien segala macam. Oke, gitu aja mungkin Pak. Iya. Oh ya, by the way ini di channelnya Pak Paul kan sebelum sesi ini di belakang sesinya ada dipakai untuk ini ya, untuk dokter-dokter ya, betul Pak? Iya, itu nanti dokter-dokter yang kerja nanti untuk pelayanan rumah sakit kita. Oh, pelayanan rumah sakit. Ada pelayanan hukum, ada pelayanan rumah sakit. Kita punya Jamnya, semua. Oke. Jamnya Pak Paul berarti ngikutin jamnya Eropa dong saat ini ya? Enggak, sama saja, nggak ngerti maksudnya saya. Enggak Kalau maksudnya. jamaah ikut mana-mana kan, yang penting saya tidur tinggal tidur, saya melek tinggal melek kan. Iya. Enggak maksudnya ini jam Eropa sama jam di Indonesia kan berbeda. Berbeda berapa jam? Halo Pak Putih, apa kabar? Sehat? Oke. Nggak rindu aku dengan Oke wajah lah. Pak Putih. Oke ya, kita lanjut ya, Pak Sabtu Harun, silakan. Oke. Intinya kalau di sini Anda kalau jangan berretorika, iya, enggak, jalan apa enggak, usulannya apa, opininya apa. Nah, kita selalu begitu kalau di sini ya. Mungkin teman-temannya masih baru, ini Pak Kasekin masih baru nih, masih kaget-kaget nih dengan caranya kita. Nah, kalau di kita ini yang sudah lama-lama sudah ngerti gayanya kita, to the point, jeder, mau muter-muter, mau apa, pokoknya kita contohnya jelas, endingnya selalu dengan aksi kita, selalu ada aksi, nggak cuman ngomong doang. Nih kayak Sabtu Harun contohnya nih, begitu udah ngomong, besok berangkat demo, oke, butuh berapa, kan begitu kan? Nih.